Hai sobat, kembali bersua bersama saya di channel Dadang Jason. Kali ini kita akan membahas perseteruan antara Johnny Depp dengan mantan istrinya Amber Heard. Juri telah memutuskan bahwasannya Johnny Depp memenangi persidangan pencemaran nama baik melawan Amber Heard Rabu 1 Juni 2022. Setelah kurang dari 3 hari musyawarah, panel yang terdiri dari 7 orang memutuskan bahwa bintang Aquaman itu mencemarkan nama baik Depp di akhir tahun 2018 di Washington Post OVED. OVED sendiri merupakan singkatan dari Oversight the Editorial Fake atau sampingan laman editorial, dan terkadang dianggap merupakan singkatan dari Opinion Editorial. Artikel ini umumnya berasal dari penulis yang tidak berafiliasi dengan badan editorial media apapun dan digunakan untuk mempublikasikan opini yang dimaksudkan untuk menciptakan pemikiran dan diskusi di antara pembaca. Dalam artikel itu, Heard menggambarkan dirinya sebagai wajah publik dari kekerasan dalam rumah tangga. Depp meminta ganti rugi 50 juta dolar AS, sekitar 730 miliar rupiah. Tetapi juri telah memberinya 10 juta sampai 15 juta dolar AS, sekitar 145 miliar sampai dengan 218 miliar sebagai kompensasi kerusakan, dan 5 juta dolar AS atau 72 miliar rupiah sebagai ganti rugi. Vanity damage atau ganti rugi biasanya diberikan atas kebijaksanaan pengadilan ketika perilaku terdakwa, dalam hal ini Amber, terbukti sangat berbahaya. Jika ganti rugi diperintahkan oleh pengadilan, mereka pada dasarnya menghukum terdakwa yang harus membayar sejumlah uang yang ditentukan dan memberikannya kepada penggugat. Sementara kompensasi kerusakan atau compensatory damage dirancang untuk mengkompensasi penggugat, dalam hal ini Johnny Depp, atas kerugian aktual yang mereka alami, seperti adanya tekanan emosional, rasa sakit, dan penderitaan. Namun, Hakim Fanny S. Carriage dengan cepat mengurangi angka ganti rugi dari 5 juta dolar AS menjadi 350 ribu dolar AS, sekitar 5 miliar maksimum yang diizinkan di negara bagian. Tidak hanya Depp mendapat kompensasi, 7 juri juga memutuskan Heard mendapat kompensasi kerusakan 2 juta dolar AS atau sekitar 29 miliar rupiah, tapi tidak mendapatkan ganti rugi. Ini terkait dalam salah satu klaimnya bahwa dia difitnah ketika pengacara Depp, Adam Waldman, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia dan teman-temannya menjebak Depp dengan penyergapan, tipuan pada malam pertengkaran mereka di Mei tahun 2016. Setelah berada di Inggris, melakukan tur bersama Jeff Beck hingga Selasa 31 Mei tahun 2022 malam, Depp tidak berada di ruang sidang pada Rabu ketika putusan dibacakan. Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Juri memberi saya hidup saya kembali. Saya benar-benar hormat." Perwakilan aktor tersebut mengatakan sebelumnya hari ini bahwa dia akan menonton dari Inggris ketika putusan dalam kasus perdata dibacakan. Usai pembacaan vonis dari juri meninggalkan ruangan, tim kuasa hukumnya saling berpelukan. Salah satunya Benjamin Chow.
Pengacaranya mengatakan bahwa mereka bahagia. Persidangan menghargai kebenaran dan keadilan. Senang bahwa persidangan telah beresonansi. Dengan begitu, banyak orang di masyarakat yang menghargai kebenaran dan keadilan, kata Cho. Saat vonis dibacakan, Heard menatap ke bawah, tampak muram dan hanya melihat ke atas saat para juri melakukan pemungutan suara. Dia dengan cepat meninggalkan ruangan sidang setelah juri pergi, dengan pengacaranya di belakang. Tak lama kemudian, dia merilis pernyataan, "Saya sangat sedih karena segunung bukti belum cukup untuk melawan kekuatan pengaruh dan pengaruh yang tidak proporsional dari mantan suami saya," kata Amber. "Kekecewaan yang saya rasakan hari ini tidak dapat diucapkan," Ibu Amber lagi. Di luar gedung pengadilan Fairfax County, beberapa penggemar Depp bersorak ketika mereka mendapat berita tentang vonis tersebut. Sebelum putusan dibacakan, hakim melakukan pendekatan dengan pengacara dari kedua belah pihak untuk membahas fakta bahwa juri pada awalnya tidak menentukan kerugian pada bentuk putusan mereka. Juri dikirim keluar dari ruang sidang untuk memasukkan angka setidaknya $1 AS, sekitar Rp14.000. Hakim menginstruksikan mereka, yang berarti pada saat itu para pengacara dan Heard tahu siapa yang menang. OVAD yang dirancang ACLU tinggal setengah tahun yang lalu di broadsheet milik Jeff Bezos. Tidak pernah menyebut nama Depp, tetapi aktor itu bersikeras itu tentang dia. Depp juga menyebut artikel tahun 2018 menghancurkan karirnya. Dia menyatakan bahwa sebenarnya dia menjadi korban kekerasan dalam hubungannya dengan Heard, bukan sebaliknya. Perjanjian perceraian pasangan tahun 2016 melarang aktor tersebut menuntut Heard atas tuduhan yang dia buat saat itu. Kasus ini diajukan di Virginia karena Washington Post didistribusikan di negara bagian, tetapi Depp tidak menyebut publikasi sebagai terdakwa. Pada saat gugatan diajukan, Virginia dianggap sedikit lebih menguntungkan bagi penggugat dalam kasus pencemaran nama baik. Tapi apa sebenarnya terjadi antara Amber Heard dan Johnny Depp hingga menyita begitu banyak perhatian? Kita simak liputan dari sahabat kita berikut ini. Nama bintang Pirates of the Caribbean, Johnny Depp dan mantan istrinya, Amber Heard terus menjadi sorotan sejak sidang pertama kali digelar, tanggal 11 April tahun 2022 di Pengadilan Fairfax, Virginia. Tapi apa yang sebenarnya terjadi antara Amber Heard dan Johnny Depp hingga menyita begitu banyak perhatian? Terlebih dengan hadirnya banyak saksi dengan nama terkenal yang ikut terseret di dalamnya. Dari Kate Moss yang hadir sebagai saksi, Presiden DC, Walter Hamada. Bahkan nama Elon Musk ikut disebut-sebut dalam sidang sebagai mantan kekasih Amber Heard yang diduga menjalin hubungan saat Amber masih menikah dengan Depp. Berikut rangkuman kasus yang segera memasuki babak akhir untuk mendengar putusan juri dari Pengadilan Fairfax, Virginia. Gugatan. Depp menggugat mantan istrinya, Amber Heard, mengklaim telah mencemarkan nama baik dia dalam op-ed Desember tahun 2018 yang diterbitkan di The Washington Post, di mana dia menggambarkan dirinya sebagai figur publik yang mewakili kekerasan dalam rumah tangga. Memang, nama Depp tidak disebutkan namanya dalam artikel tersebut. Namun ia mengklaim bahwa tulisan itu secara keliru telah menyiratkan bahwa dirinya adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Depp mengklaim artikel tersebut telah merusak reputasinya dan membuat dia harus berjuang untuk mendapatkan peran di Hollywood. Dia menuntut, tidak kurang dari $50 juta AS, sekitar 730 miliar rupiah.
Gugatan balik. Heard mengajukan gugatan balik senilai 100 juta dolar AS sekitar 1,4 triliun rupiah terhadap Depp atas gangguan dan kekebalan dari tuduhannya. Dia menuduh Depp mengatur kampanye kotor terhadapnya dan menggambarkan gugatannya sebagai kelanjutan dari siksaan dan pelecehan. Gugatan balik seputar komentar yang dibuat oleh salah satu pengacara Depp saat itu, Adam Waldman ke Mailonland. Waldman, yang tidak mewakili Depp dalam persidangan ini, menuduh Heard berbohong tentang tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, mencap tuduhannya palsu, hoaks kekerasan seksual, dan penyerangan. Dia juga membocorkan rekaman audio ke media. Heard mengklaim dia kehilangan peluang karir karena pernyataan Waldman. Sahabat semua, terima kasih telah menonton video saya, dan terima kasih juga untuk subscribe dan like-nya. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di hati Anda dan yang ada di samping Anda. Terima kasih. Bye-bye.